Lanjutan dari bab 6, organ yang tampak kurang penting. Karena seleksi alam bertindak melalui kehidupan dan kematian, dengan kelangsungan hidup bagi individu dengan variasi yang menguntungkan dan dengan kehancuran bagi individu dengan penyimpangan struktur yang tidak menguntungkan, saya kadang-kadang merasa banyak kesulitan dalam memahami asal-usul bagian-bagian yang sederhana, yang tampaknya tidak cukup penting sehingga menyebabkan terjadinya pelestarian terus-menerus bagi individu yang bervariasi. Saya kadang-kadang merasakan banyak kesulitan dalam pikiran saya, meskipun dari jenis yang sangat berbeda, seperti dalam kasus sebuah organ yang sama sempurna dan kompleksnya seperti mata. Pertama-tama, kita terlalu awam dengan hal ekonomi secara keseluruhan dari salah satu makhluk hidup, untuk dapat mengatakan apakah sedikit modifikasi akan penting atau tidak. Dalam bab 1 sebelumnya telah diberikan contoh karakter paling sepele, seperti bulu halus pada buah-buahan dan warna daging buahnya, yang menentukan besarnya serangan serangga atau menentukan korelasinya dengan perbedaan bentuknya. Mungkin bisa dipastikan dipengaruhi oleh seleksi alam. Ekor jerapah tampak seperti pengusir lalat buatan, dan sepertinya pada awalnya sangat luar biasa bahwa ini dikarenakan telah diadaptasikan untuk tujuannya yang sekarang melalui modifikasi sedikit-sedikit dan terus-menerus. Masing-masing semakin lama semakin baik untuk bagian tubuh yang sepertinya begitu sepele sebagai pengusir lalat. Namun kita harus berhenti sejenak sebelum menjadi terlalu pasti, bahkan dalam kasus ini, karena kita tahu bahwa penyebaran dan keberadaan ternak dan hewan lainnya di Amerika Selatan benar-benar tergantung pada kekuatan mereka untuk melawan serangan serangga, sehingga individu yang bisa dengan cara apapun membela diri dari musuh-musuh kecilnya itu akan dapat memasuki padang rumput yang baru dan dengan demikian mendapatkan keuntungan besar. Bukan berarti hewan berkaki 4 yang jauh lebih besar ini benar-benar dihancurkan, kecuali dalam beberapa kasus yang jarang terjadi oleh lalat, tetapi mereka terus-menerus diserang dan kekuatan mereka menjadi berkurang, sehingga mereka lebih mudah terserang penyakit, atau tidak mampu lagi untuk mencari makanan atau melarikan diri dari binatang pemangsa. Organ-organ yang sekarang tidak begitu penting mungkin dalam beberapa kasus memiliki arti sangat penting bagi nenek moyangnya dulu, dan setelah disempurnakan perlahan-lahan pada periode sebelumnya, maka telah ditransmisikan dalam keadaan yang hampir sama, meskipun sekarang sangat jarang digunakan, dan setiap penyimpangan yang merugikan dalam struktur mereka selalu sudah diperiksa oleh seleksi alam. Melihat betapa pentingnya ekor sebagai organ penggerak pada kebanyakan hewan air, yaitu keberadaannya secara umum dan kegunaannya untuk berbagai tujuan pada berbagai hewan darat, di mana paru-paru atau kantung renang mereka telah diubah menjadi mengingkari asal-usul kehidupan mereka di air. Mungkin dengan demikian dapat dijelaskan. Ekor yang berkembang dengan baik yang telah terbentuk pada hewan akuatik mungkin selanjutnya digunakan untuk segala macam kebutuhan, sebagai pengusir lalat, alat untuk memegang, atau sebagai alat pembantu untuk berbelok seperti pada anjing, meskipun bantuan dalam hal yang terakhir ini sangat kecil, sebab pada kelinci besar yang hampir tidak berekor dapat berbalik arah dengan cukup cepat. Yang kedua, kita kadang-kadang menganggap suatu karakter itu penting, padahal sebenarnya tidak begitu penting, dan yang sebenarnya berasal dari penyebab yang sekunder saja dan bebas dari seleksi alam. Kita harus ingat bahwa iklim, makanan, dan lain-lain mungkin sedikit berpengaruh langsung pada kelompok, bahwa karakter lama bisa muncul kembali karena hukum reversi, bahwa korelasi pertumbuhan akan memiliki pengaruh yang paling penting dalam memodifikasi berbagai struktur, dan akhirnya bahwa seleksi kelamin akan paling sering memodifikasi karakter eksternal hewan yang akan memberikan seekor jantan keuntungan dalam pertempuran dengan jantan lain atau dalam menarik perhatian betina, apalagi ketika suatu modifikasi struktur terutama timbul dari sebab-sebab seperti dijelaskan di atas atau dari sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Mungkin pada awalnya tidak memberi keuntungan untuk spesies tersebut, tetapi mungkin kemudian telah dimanfaatkan oleh keturunan spesies itu dalam kondisi kehidupan yang baru dan dengan kebiasaan baru yang diperoleh. Berikut beberapa contoh untuk menggambarkan pernyataan-pernyataan yang disebut terakhir tadi.
Jika burung pelatuk hijau saja yang ada dan kita tidak tahu bahwa ada banyak jenis yang berwarna hitam dan yang campuran warna dari 2 atau lebih warna terutama hitam dan putih, saya berani mengatakan bahwa kita harus berpikir bahwa warna hijau adalah adaptasi yang bagus untuk menyembunyikan burung yang tinggal di ini dari musuh-musuhnya. Sehingga itu menjadi karakter penting dan mungkin telah diperoleh melalui seleksi alam. Bila seperti itu, saya tidak ragu bahwa warna mungkin terutama disebabkan oleh beberapa penyebab yang sangat berbeda, khususnya disebabkan oleh seleksi kelamin. Sebuah bambu menjalar di Kepulauan Melayu memanjati pohon-pohon yang paling tinggi dengan bantuan pengait-pengaitnya yang terbentuk dengan indah yang berkerumun di sekitar ujung cabang-cabangnya. Dan tidak diragukan lagi, penemuan ini adalah keuntungan terbesar untuk tanaman. Tapi seperti yang kita lihat, pengait tersebut hampir serupa seperti banyak pohon yang tidak menjalar. Kait-kait pada bambu itu mungkin timbul dari hukum pertumbuhan yang tidak diketahui, dan kemudian dimanfaatkan oleh tanaman yang mengalami modifikasi lebih lanjut untuk menjadi tanaman menjalar. Kebotakan di kepala burung pemakan bangkai umumnya dipandang sebagai adaptasi langsung untuk berkelimang di tempat yang penuh dengan bangkai busuk, atau mungkin karena pengaruh langsung dari matahari busuk. Tapi kita harus sangat berhati-hati dalam menarik kesimpulan apapun demikian, karena kita melihat bahwa kulit di kepala kalkun jantan yang makanannya bersih juga berkepala botak. Sambungan-sambungan di tengkorak mamalia muda telah diajukan sebagai adaptasi yang bagus untuk membantu kelahiran, dan tidak diragukan lagi sambungan-sambungan itu memang mempermudah atau mungkin diperlukan untuk itu. Tetapi karena sambungan-sambungan seperti itu juga ada pada tengkorak burung-burung muda dan reptil-reptil muda yang hanya perlu keluar dari pecahan telur, maka kita dapat menyimpulkan bahwa struktur ini muncul dari hukum pertumbuhan, lalu dimanfaatkan dalam proses kelahiran hewan-hewan di tingkat yang lebih tinggi. Kami sangat awam tentang penyebab dihasilkannya variasi yang hanya sedikit dan tidak penting, dan kita segera dibuat sadar akan hal ini dengan merenungkan perbedaan keturunan hewan piaraan kita di negara-negara yang berbeda, terutama di negara-negara kurang tinggi peradabannya yang belum banyak melakukan seleksi bantuan. Para pengamat yang cermat yakin bahwa iklim yang lembab mempengaruhi pertumbuhan rambut dan juga dengan pertumbuhan tanduk, sehingga rambut ada korelasinya dengan tanduk. Keturunan dibesarkan di gunung selalu berbeda dengan keturunan di dataran rendah, dan suatu negara pegunungan mungkin akan mempengaruhi penggunaan anggota tubuh bagian belakang dan bahkan mungkin bentuk panggul. Dan kemudian menurut hukum variasi homolog, anggota badan depan dan bahkan kepala mungkin akan terpengaruh. Bentuk panggul juga dapat dipengaruhi dengan menekan bentuk kepala bayi hewan di dalam rahim. Kami memiliki beberapa alasan untuk percaya bahwa pernafasan yang bertenaga yang diperlukan di daerah-daerah yang tinggi akan meningkatkan ukuran dada, dan sekali lagi korelasi akan ikut berperan. Hewan-hewan yang dipelihara oleh orang-orang yang kurang tinggi peradabannya di berbagai negara sering harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, dan pada batas tertentu akan terkena seleksi alam, dan individu-individu dengan struktur tubuh yang sedikit berbeda akan paling berhasil dalam iklim yang berbeda. Dan ada alasan untuk percaya bahwa struktur tubuh dan warna berkorelasi. Seorang pengamat yang baik juga menyatakan bahwa pada sapi kerentanannya terhadap serangan lalat berkorelasi dengan warna, seperti juga kerentanannya untuk teracuni oleh tanaman tertentu, sehingga warna yang akan berpengaruh kepada tindakan seleksi alam. Tapi kita terlalu awam untuk berspekulasi tentang arti penting relatif dari beberapa hukum variasi yang dikenal dan tidak dikenal. Dan saya di sini menyinggungnya hanya untuk menunjukkan bahwa jika kita tidak dapat menjelaskan perbedaan karakteristik keturunan piaraan kita, yang pada umumnya kita akui telah timbul melalui generasi biasa, kita seharusnya tidak meletakkan terlalu banyak tekanan pada ketidaktahuan kita tentang penyebab pasti dari perbedaan-perbedaan analog kecil antar spesies. Saya mungkin telah mengemukakan tujuan yang sama dari perbedaan antara ras manusia yang begitu kuat ditandai. Saya dapat menambahkan bahwa penjelasan-penjelasan kecil dapat diarahkan pada asal perbedaan-perbedaan ini, terutama melalui seleksi kelamin dari jenis tertentu.
Tetapi tanpa memasukkan di sini banyak perincian mengenai alasan saya akan tampak sembrono. Pernyataan-pernyataan tersebut di atas mendorong saya untuk mengatakan beberapa kata terhadap protes akhir-akhir ini yang diajukan oleh beberapa naturalis terhadap doktrin kegunaan bahwa setiap rincian struktur telah dihasilkan untuk kebaikan pemiliknya. Mereka percaya bahwa sangat banyak struktur telah diciptakan untuk keindahan di mata manusia atau untuk variasi belaka. Jika benar, doktrin ini akan benar-benar fatal bagi teori saya. Namun saya mengakui bahwa banyak struktur yang tidak berguna langsung bagi pemiliknya. Kondisi-kondisi fisik mungkin memiliki beberapa dampak kecil pada struktur, tapi tidak tergantung pada keuntungan yang diperoleh. Korelasi pertumbuhan tidak dilakukan lagi memainkan peran yang paling penting, dan modifikasi yang berguna pada satu bagian akan sering membuat bagian lain mengalami diversifikasi perubahan yang tidak ada gunanya secara langsung. Jadi sekali lagi, karakter yang sebelumnya berguna atau yang sebelumnya telah muncul dari korelasi pertumbuhan atau dari penyebab yang tidak diketahui lainnya dapat muncul kembali akibat hukum reservasi. Meskipun sekarang tidak ada gunanya secara langsung, dampak dari seleksi kelamin ketika ditampilkan dalam keindahan pesona wanita bisa disebut berguna hanya bila dengan cara agak dipaksakan. Tapi sejauh ini pertimbangan yang paling penting adalah bahwa bagian utama organisasi setiap makhluk hanya karena pewarisan. Dan akibatnya meskipun masing-masing makhluk dipastikan bisa menyesuaikan diri dengan baik pada tempatnya di alam, banyak struktur sekarang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebiasaan hidup setiap spesies. Dengan demikian, kita tidak bisa percaya bahwa kaki berselaput pada angsa dari dataran tinggi atau dari burung pemburu frigat punya penggunaan khusus untuk burung-burung ini. Kita tidak bisa percaya bahwa tulang-tulang serupa di lengan monyet, pada kaki depan kuda, pada sayap kelelawar dan sirip anjing laut yang berguna khusus untuk hewan-hewan ini. Kita bisa dengan aman menjelaskan struktur ini merupakan warisan. Tapi untuk nenek moyang angsa dataran tinggi dan nenek moyang burung pemburu, kaki berselaput tidak dilakukan lagi sama bergunanya seperti sekarang bagi burung air. Jadi, kita mungkin percaya bahwa nenek moyang anjing laut belum bersirip. Tapi, kaki dengan 5 jari cocok untuk berjalan atau menangkap, dan kita dapat lebih jauh percaya bahwa beberapa tulang pada anggota tubuh monyet, kuda, dan kelelawar yang telah diwarisi dari nenek moyang yang sama. Sebelumnya digunakan secara lebih khusus oleh nenek moyang mereka daripada seperti yang digunakan oleh hewan-hewan itu akibat keanekaragaman kebiasaan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa tulang mungkin telah diperoleh melalui seleksi alam. Dan selanjutnya juga akibat dari hukum pewarisan, hukum reversi, hukum korelasi pertumbuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap rincian struktur pada setiap makhluk hidup, yaitu memberikan sedikit kelonggaran untuk tindakan langsung dari kondisi fisik, dapat dilihat baik sebagai kegunaan khusus untuk beberapa bentuk leluhur atau sekarang sebagai kegunaan khusus untuk keturunan-keturunan dari bentuk ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hukum pertumbuhan yang kompleks. Seleksi alam tidak mungkin menghasilkan modifikasi pada satu spesies khusus untuk kebaikan spesies lain. Meskipun melalui alam satu spesies tidak henti-hentinya memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari struktur spesies lain. Tapi seleksi alam dapat dan sering menghasilkan struktur yang secara langsung merugikan spesies lain, seperti yang kita lihat pada taring ular berbisa dan pada ovipositor atau alat peletak telur, dan ichneumon yang meletakkan telur-telurnya di tubuh serangga hidup lainnya. Jika dapat dibuktikan bahwa setiap bagian dari struktur salah satu spesies telah dibentuk untuk kebaikan khusus spesies lain, itu akan menghancurkan teori saya, karena yang seperti itu tidak mungkin dihasilkan melalui seleksi alam. Meskipun banyak laporan dapat ditemukan dalam karya tentang sejarah alam untuk dampak ini, namun saya tidak dapat menemukan satupun yang menurut saya berbobot. Memang diakui kalau ular berderik yang sangat berbisa atau rattlesnake memiliki taring beracun untuk pertahanan sendiri dan untuk menghancurkan mangsanya. Tetapi beberapa penulis menganggap bahwa pada saat yang sama ular ini dilengkapi dengan cincin tanduk pada ekornya yang berderik atau rattle, yang bisa merugikan dirinya sendiri karena suara berderik itu hanya bisa memperingatkan mangsanya untuk melarikan diri.
Saya juga segera setelah percaya bahwa kucing menggulung ujung ekornya ketika mempersiapkan diri untuk melompat seperti memperingatkan tikus agar bersiap menghadapi bahaya. Tapi saya tidak punya ruang di sini untuk masuk lebih rinci pada kasus ini dan kasus-kasus lain semacam ini. Seleksi alam tidak akan pernah menghasilkan sesuatu untuk suatu makhluk hidup yang merugikan dirinya sendiri. Seleksi alam bertindak semata-mata oleh dan untuk kebaikan masing-masing makhluk. Tidak ada organ dibentuk seperti yang telah dikatakan Pelly untuk tujuan menyebabkan rasa sakit atau untuk mencederai pemiliknya. Jika suatu timbangan yang adil harus dicapai antara kebaikan dan keburukan yang disebabkan oleh masing-masing bagian, ternyata masing-masing menguntungkan secara keseluruhan. Setelah selang waktu, dalam perubahan kondisi kehidupan, jika setiap bagian mendatangkan merugikan, maka akan diubah, atau jika tidak begitu, makhluk tersebut akan punah, sebagaimana berjuta-juta makhluk telah punah. Seleksi alam cenderung hanya membuat setiap makhluk hidup menjadi sempurna dengan atau sedikit lebih sempurna daripada penghuni lain dari daerah yang sama yang harus berjuang untuk hidup. Dan kita melihat bahwa ini adalah tingkat kesempurnaan yang dicapai di alam. Produksi-produksi endemik di Selandia Baru misalnya, masing-masing sempurna bila dibandingkan satu sama lain. Tapi mereka sekarang dengan cepat dikalahkan oleh masuknya tanaman dan hewan yang diperkenalkan dari Eropa. Seleksi alam tidak akan menghasilkan kesempurnaan mutlak. Sejauh kita bisa menilai, kita juga tidak selalu menjumpainya standar setinggi itu di alam. Koreksi terhadap pembiasan cahaya dikatakan oleh para ahli paling terkemuka tidak untuk menjadi sempurna bahkan di organ yang paling sempurna yaitu mata. Jika alasan kami membawa kita untuk mengagumi dengan antusiasme banyak temuan-temuan di alam yang tidak dapat ditiru, maka alasan ini sama dengan memberitahu kita meskipun kita dapat dengan mudah berbuat salah di kedua sisi, bahwa beberapa temuan lainnya kurang sempurna. Bisakah kita menganggap sengatan tawon atau lebah itu sempurna, yang bila digunakan untuk melawan banyak hewan yang menyerangnya, tidak dapat ditarik kembali karena gerigi-geriginya yang menghadap ke belakang sehingga bila ditarik kembali mau tidak mau akan menyebabkan kematian serangga itu dengan robek isi perutnya? Jika kita melihat sengatan lebah seperti yang pernah dimiliki nenek moyang purbanya sebagai alat mengebor dan menggergaji seperti yang terdapat pada banyak anggota dari ordo yang sama dan yang telah dimodifikasi tapi tidak sempurna untuk tujuan yang sekarang, dengan racun yang awalnya diadaptasi untuk menghasilkan cairan empedu yang kemudian diintensifkan, maka mungkin kita dapat memahami bagaimana penggunaan sengatan itu sering menyebabkan kematian serangga sendiri. Karena jika secara keseluruhan kekuatan menyengat berguna bagi komunitas sosialnya, itu akan memenuhi semua persyaratan seleksi alam, meskipun dapat menyebabkan kematian beberapa anggotanya. Jika kita mengagumi kekuatan yang benar-benar indah dari aroma yang permudah jantan dari banyak serangga menemukan betina mereka, dapatkah kita juga mengagumi produksi untuk satu tujuan dari ribuan jantan yang sama sekali tidak berguna untuk komunitasnya, untuk tujuan lain apapun, dan yang pada akhirnya dibantai oleh saudara-saudara betinanya yang rajin bekerja dan steril? Mungkin sulit, tapi kita harus mengagumi kebencian naluriah dan kebuasan ratu lebah yang mendesak dia untuk langsung membinasakan ratu-ratu muda yang juga anak-anak sendiri begitu mereka lahir, atau membiarkan dirinya sendiri binasa dalam pertempuran. Karena tidak dilakukan lagi, ini adalah untuk kebaikan komunitasnya dan cinta ibu atau kebencian ibu, meskipun yang terakhir untungnya paling langka. Semua sama bagi prinsip yang tak terhindarkan dari seleksi alam. Jika kita anggrek dan banyak tanaman lain yang dibuahi melalui perantara serangga, dapatkah kita juga menganggap sempurna keistimewaan gumpalan pada serbuk sari pada pohon cemara, sehingga beberapa butiran dapat terbawa angin secara kebetulan menuju sel telur betina atau ovula dan bunga cemara itu. Ringkasan bab. Dalam bab ini, kita telah membahas beberapa kesulitan dan keberatan yang mungkin dikemukakan terhadap teori saya. Banyak dari mereka yang sangat serius, tapi saya berpikir bahwa dalam diskusi tersebut telah diberikan beberapa fakta yang berdasarkan teori tindakan penciptaan independen adalah benar-benar tidak jelas.
Kita telah melihat bahwa spesies pada setiap periode apapun tidak selamanya tidak bervariasi dan tidak dihubungkan oleh banyak perubahan menengah. Sebagian karena proses seleksi alam akan selalu sangat lambat dan akan bertindak pada satu waktu hanya pada sangat sedikit bentuk saja, dan sebagian karena proses seleksi alam hampir selalu menyiratkan pergantian dan kepunahan terus-menerus dari gradasi sebelumnya dan gradasi menengah. Spesies-spesies yang erat serumpun yang sekarang tinggal di daerah yang bersambungan seringkali sudah terbentuk ketika wilayah itu belum bersambungan dan ketika kondisi kehidupan tidak mengalami perubahan dari satu bagian ke bagian lain. Ketika dua varietas terbentuk di dua wilayah dari daerah yang bersambungan, varietas menengah seringkali akan terbentuk yang cocok untuk zona menengah. Tapi dari alasan yang diberikan, varietas menengah biasanya akan ada dalam jumlah lebih sedikit daripada dua bentuk yang menghubungkannya. Akibatnya, dua bentuk yang disebut terakhir itu selama proses modifikasi lebih lanjut yang memiliki jumlah yang lebih besar akan memiliki keuntungan lebih besar dari varietas menengah kurang banyak jumlahnya. Dan dengan demikian umumnya akan menggantikan dan membasmi bentuk menengah itu. Kita telah melihat dalam bab ini bagaimana kita harus berhati-hati menyimpulkan bahwa kebiasaan hidup yang paling berbeda tidak bisa saling mengubah satu sama lain. Bahwa kelelawar misalnya tidak mungkin dibentuk oleh seleksi alam dari hewan yang pada awalnya hanya bisa meluncur di udara. Kita telah melihat bahwa spesies-spesies dalam kondisi kehidupan yang baru mungkin akan mengubah kebiasaannya atau memiliki diversifikasi kebiasaan dengan beberapa kebiasaan yang sangat berbeda dengan kebiasaan spesies-spesies serumpunnya yang terdekatnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memahami mengingat bahwa setiap makhluk hidup berusaha untuk hidup dimanapun bisa hidup. Bagaimana asal mulanya muncul angsa dataran tinggi dengan kaki berselaput, burung pelatuk yang di tanah, burung murai yang menyelam, dan burung petrel dengan kebiasaan seperti burung auk. Meskipun keyakinan bahwa organ yang begitu sempurna seperti mata dapat dibentuk oleh seleksi alam, lebih dari cukup untuk membuat orang tercengang. Namun dalam kasus setiap organ, jika kita mengetahui rangkaian panjang gradasi dalam kompleksitas, masing-masing berguna untuk pemiliknya. Maka dalam perubahan kondisi kehidupan, tidak ada kemustahilan secara logis dalam mencapai setiap tingkat kesempurnaan melalui alam seleksi. Dalam kasus di mana kita tahu tidak ada daerah menengah atau transisi, kita harus sangat berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa tidak ada yang pernah hidup. Sebab homologi dari banyak organ dan kondisi-kondisi menengah menunjukkan bahwa metamorfosis yang indah pada fungsi setidaknya dimungkinkan. Misalnya kantung berenang tampaknya telah diubah menjadi paru-paru untuk bernafas. Organ yang sama yang telah menjalani fungsi-fungsi sangat berbeda secara serentak dan kemudian setelah dipilih khusus untuk satu fungsi saja, dan kemudian dua organ yang sangat berbeda setelah melakukan fungsi yang sama pada saat yang sama. Salah satu organ yang setelah disempurnakan yang dibantu oleh organ yang lain seringkali mengalami transisi yang difasilitasi. Dalam hampir setiap kasus, kita terlalu awam untuk mampu menegaskan bahwa setiap bagian atau organ sangat tidak penting untuk kesejahteraan spesies, sehingga modifikasi dalam struktur tidak mungkin terakumulasi perlahan-lahan melalui seleksi alam. Tapi kita yakin bahwa banyak modifikasi sepenuhnya karena hukum pertumbuhan, dan pada awalnya sama sekali tidak menguntungkan untuk spesies. Kemudian telah dimanfaatkan oleh keturunan-keturunan selanjutnya dan masih dimodifikasi lebih lanjut oleh spesies ini. Kita mungkin percaya bahwa suatu bagian yang sebelumnya sangat penting seringkali dipertahankan, seperti ekor hewan akuatik oleh keturunan-keturunan daratnya, meskipun bagian itu telah menjadi kurang penting sehingga tidak mungkin didapat dalam keadaan sekarang melalui seleksi alam. Kekuatan yang bertindak semata-mata untuk pelestarian variasi yang menguntungkan dalam perjuangan untuk hidup. Seleksi alam tidak akan menghasilkan apa-apa dalam satu spesies demi kebaikan khusus spesies itu saja atau untuk merugikan spesies yang lain. Meskipun mungkin juga menghasilkan komponen, organ, dan ekskresi yang sangat berguna atau bahkan mutlak diperlukan, atau sangat merugikan bagi spesies lain, tetapi dalam semua kasus sekaligus berguna untuk pemilik. Seleksi alam di setiap daerah yang sangat padat harus bertindak terutama melalui persaingan para penghuninya satu sama lain, dan akibatnya akan menghasilkan kesempurnaan atau kekuatan dalam perjuangan untuk hidup yang hanya sesuai dengan standar daerah tersebut. Oleh karena itu, biasanya penghuni suatu daerah yang lebih sedikit akan sering kalah seperti yang kita lihat mereka kalah.
melawan penghuni lain daerah itu yang lebih banyak. Daerah yang lebih besar akan ada lebih banyak individu dan bentuk yang lebih beragam, dan persaingan juga akan lebih parah, dan dengan demikian standar kesempurnaan yang diberikan akan lebih tinggi. Seleksi alam tidak akan selalu menghasilkan kesempurnaan mutlak, atau sejauh yang kami bisa nilai dari kemampuan kami yang terbatas, kesempurnaan mutlak tidak akan ditemukan di mana-mana. Pada teori seleksi alam, kita dapat dengan jelas memahami arti sepenuhnya dari pepatah tua dalam sejarah alam. Natura non facit saltum. Alam tidak membuat lompatan. Pepatah ini, jika kita hanya melihat untuk penghuni dunia sekarang ini, tidak sepenuhnya benar. Tapi jika kita memasukkan semua penghuni dari masa lalu, berdasarkan teori saya ini, tentu sepenuhnya benar. Secara umum diakui bahwa semua makhluk hidup telah dibentuk berdasarkan dua hukum besar, yaitu hukum kesatuan tipe dan hukum kondisi kehidupan. Yang dimaksud dengan kesatuan tipe adalah perjanjian fundamental dalam struktur yang kita lihat pada makhluk hidup dari kelas yang sama dan yang cukup independen dari kebiasaan hidup mereka. Pada teori saya, kesatuan tipe dijelaskan oleh kesatuan keturunan. Ungkapan kondisi kehidupan yang begitu ditekankan oleh Cuvier yang terkenal itu sepenuhnya dianut oleh prinsip seleksi alam. Karena seleksi alam bertindak dengan baik sekarang dengan mengadaptasi bagian-bagian yang berbeda pada setiap kondisi makhluk organik dan anorganik, atau dengan sudah mengadaptasikannya selama jangka waktu yang lama di masa lalu waktu. Adaptasi-adaptasi itu dalam beberapa kasus dibantu dengan penggunaan dan ketiadaan penggunaan yang sedikit terpengaruh oleh tindakan langsung dari kondisi eksternal kehidupan, dan di semua kasus terikat pada beberapa hukum pertumbuhan. Oleh karena itu, pada kenyataannya, hukum kondisi kehidupan adalah hukum yang lebih tinggi, karena mencakup hukum kesatuan tipe melalui pewarisan adaptasi-adaptasi yang sebelumnya.